Puji Tuhan, pada malam hari ini kita bisa bertemu lagi di pembacaan Alkitab. Pada hari ini saya rindu ingin bernyanyi di lagu Sion edisi lengkap, Terang dari Surga. Kita akan membaca Alkitab dan melanjutkan di buku Bilangan pasal yang kedua dan pasal yang ketiga. Di pasal yang kedua ini judul perikopnya ialah Riwayat Perjalanan di Padang Gurun. Ayatnya yang pertama. Kemudian kita balik dan berangkat ke Padang Gurun ke arah Laut Teberau. Seperti yang difirmankan Tuhan kepadaku, lama kita berjalan keliling pegunungan Seir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku demikian. Telah cukup lamanya kamu berjalan keliling pegunungan ini. Beloklah sekarang ke utara. Perintahkanlah kepada bangsa itu demikian. Sebentar lagi kamu akan berjalan melalui daerah saudara-saudaramu, Bani Esau yang diam di Seir. Mereka akan takut kepadamu. Tetapi hati-hatilah sekali. Janganlah menyerang mereka. Sebab aku tidak akan memberikan kepadamu setapak kaki dari negeri mereka, karena kepada Esau telah kuberikan pegunungan Seir menjadi miliknya. Maka haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat makan. Juga air haruslah kamu beli dari mereka dengan uang, supaya kamu dapat minum. Sebab Tuhan Allahmu memberkati engkau dalam segala pekerjaan tanganmu. Ia memperhatikan perjalananmu melalui padang gurun yang besar ini. Ke-40 tahun ini Tuhan Allahmu menyertai engkau, dan engkau tidak kekurangan apapun. Kemudian kita berjalan terus meninggalkan daerah saudara-saudara kita, Bani Esau yang diam di Seir, meninggalkan jalan dari Araba Yordan, yakni dari Elat dan Ezion Geber. Sesudah itu kita belok dan berjalan terus ke arah padang gurun Moab. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadaku, janganlah melawan Moab dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negerinya menjadi milikmu, karena Ar telah aku berikan kepada Bani Lot menjadi miliknya. Dahulu orang Emim diam di sana, suatu bangsa yang besar dan banyak jumlahnya, tinggi seperti orang Enak. Mereka itu pun dikira orang Refaim, seperti juga orang Enak. Tetapi orang Moab menyebut mereka orang Emim. Dan dahulu di Seir diam orang Hori, tetapi Bani Esau telah menduduki daerah mereka, memusnahkan mereka dari hadapannya, lalu menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan orang Israel dengan negeri miliknya yang diberikan Tuhan kepada mereka. Jadi sekarang bersiaplah kamu dan seberangilah sungai Zeret. Lalu kita menyeberangi sungai Zeret. Lamanya kita berjalan sejak dari Kades Barnea sampai kita ada di seberang sungai Zeret. Ada 38 tahun sampai seluruh angkatan itu, yakni prajurit, habis binasa dari perkemahan seperti yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada mereka. Dan tangan Tuhan juga melawan mereka untuk mengamburkan mereka dari perkemahan sampai mereka habis binasa. Maka ketika dari bangsa itu telah habis binasa semua prajurit, berfirmanlah Tuhan kepadaku, pada hari ini engkau akan berjalan melintasi perbatasan Moab, yakni Ar, maka engkau sampai ke dekat Bani Amon. Janganlah melawan mereka dan janganlah menyerang mereka, sebab aku tidak akan memberikan kepadamu apapun dari negeri Bani Amon itu menjadi milikmu.
karena aku telah memberikannya kepada Bani Lot menjadi miliknya. Negeri ini pun dikira orang negeri orang Refaim. Dahulu orang Refaim diam di sana, tetapi orang Ammon menyebut mereka orang Zamzumim, suatu bangsa yang besar dan bangsa jumlahnya tinggi seperti orang Enak. Tetapi Tuhan telah memunahkan mereka dari hadapan Bani Ammon, sehingga orang-orang ini menduduki daerah mereka dan menetap di sana menggantikan mereka, seperti yang dilakukan Tuhan bagi Bani Esau yang diam di Seir, ketika ia memusnahkan orang Hori di hadapan mereka, sehingga mereka menduduki daerah orang Hori itu dan menetap di sana menggantikan orang-orang itu sampai sekarang. Juga orang Awi yang diam di kampung-kampung sampai Gaza dipunahkan oleh orang Kaftor yang berasal dari Kaftor, lalu orang Kaftor itu menetap di sana menggantikan mereka. Bersiaplah kamu, berangkatlah dan seberangilah sungai Arnon. Ketahuilah, aku menyerahkan Sihon Raja Hesibon, orang Amori, beserta negerinya ke dalam tanganmu. Mulailah menduduki negerinya dan seranglah Sihon. Pada hari ini aku mulai mendatangkan ke atas bangsa-bangsa di seluruh kolong langit keseganan dan ketakutan terhadap kamu, sehingga mereka menggigil dan gemetar karena engkau apabila mereka mendengar tentang kamu. Perikopnya yang kedua, riwayat peperangan melawan Sihon Raja Hesibon. Ayatnya yang ke-26. Kemudian aku menyuruh utusan dari padang gurun ke Demot kepada Sihon Raja Hesibon menyampaikan pesan perdamaian bunyinya. Izinkanlah aku berjalan melalui negerimu. Aku akan tetap berjalan mengikuti jalan raya dengan tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri. Juallah makanan kepadaku dengan bayaran uang, supaya aku dapat makan, dan berikanlah air kepadaku ganti uang, supaya aku dapat minum. Hanya izinkanlah aku lewat dengan berjalan kaki, seperti yang diperbuat kepadaku oleh Bani Esau yang diam di Seir, dan oleh orang Moab yang diam di Ar, sampai aku menyeberangi sungai Yordan dan pergi ke negeri yang diberikan kepada kami oleh Tuhan Allah kami. Tetapi Sihon Raja Hesibon tidak mau memberi kita berjalan melalui daerahnya, sebab Tuhan Allahmu membuat dia keras kepala dan tegar hati, dengan maksud menyerahkan dia ke dalam tanganmu, seperti yang terjadi sekarang ini. Lalu Tuhan berfirman kepadaku, ketahuilah aku mulai menyerahkan Sihon dan negerinya kepadamu. Mulailah menduduki negerinya supaya menjadi milikmu. Kemudian Sihon dan seluruh tentaranya maju mendatangi kita untuk berperang dekat Yahas. Tetapi Tuhan Allah kita menyerahkan dia kepada kita, sehingga kita mengalahkan dia dengan anak-anaknya dan seluruh tentaranya. Pada waktu itu kita merebut segala kotanya dan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki dan perempuan serta anak-anak. Tidak ada seorang pun yang kita biarkan terluput, hanya hewan kita rampas bagi kita sendiri. Seperti juga jarahan dari kota-kota yang telah kita rebut, mulai dari Aroer di tepi sungai Arnon dan kota di lembah itu sampai Gilead. Tidak ada kota yang bentengnya terlalu kuat bagi kita. Sebab Tuhan Allah kita menyerahkan semuanya kepada kita. Hanya negeri Bani Ammon tidak engkau dekati, baik sungai Yabok sepanjang tepinya maupun kota-kota di pegunungan, tepat seperti yang dilarang Tuhan Allah kita. Pasal yang ketiga, judul perikopnya ialah riwayat peperangan melawan Oge, Raja Basan. Ayatnya yang pertama. Kemudian beloklah kita dan maju ke arah Basan, dan Oge Raja Basan dengan seluruh tentara yang maju mendatangi kita untuk berperang di Edrei. Tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah takut kepadanya, sebab aku menyerahkan dia ke dalam tanganmu.
beserta seluruh tentaranya dan negerinya, dan perlakukanlah dia seperti yang kau lakukan terhadap Sihon, raja orang Amori yang diam di Hesbon. Dan Tuhan Allah kita menyerahkan juga Ogi, raja Basan, beserta seluruh tentaranya ke dalam tangan kita, dan kita mengalahkan dia, sehingga tidak seorang pun luput. Pada waktu itu, kita merebut segala kotanya, tidak ada kota yang tidak kita rampas. Daripada mereka 60 kota, seluruh wilayah Argob, kerajaan Ogi di Basan, semuanya itu adalah kota berkubu, dengan tembok yang tinggi-tinggi, dengan pintu-pintu gerbang dan palang-palangnya. Lain daripada itu, sangat banyak kota yang tidak berkubu. Kita menumpas seluruh penduduknya, seperti yang kita lakukan terhadap Sihon, raja Hesbon. Dengan menumpas penduduk setiap kota, laki-laki, perempuan, dan anak-anak, tetapi segala hewan dan jarahan dari kota-kota itu kita rampas bagi kita sendiri. Jadi pada waktu itu, dari tangan kedua raja orang Amori itu, kita merampas negeri yang di seberangi sungai Yordan, memulai dari sungai Arnon sampai ke gunung Hermon. Orang Sidon menyebut Hermon itu Sirion, dan orang Amori menyebutnya Senir. Segala kota di dataran tinggi, seluruh Gilead dan seluruh Basan sampai Salka dan Edrei, kota-kota kerajaan Ogi di Basan. Hanya Ogi raja Basan yang tinggal hidup dari sisa-sisa orang Refaim sesungguhnya. Ranjangnya adalah ranjang dari besi. Bukankah itu masih ada di kota Raba Bani Amon? 9 hasta panjangnya dan 4 hasta lebarnya, menurut hasta biasa. Perikop yang kedua dari pasal yang ketiga, riwayat penyerahan daerah sebelah timur sungai Yordan, ayatnya yang ke-12. Adapun negeri itu telah kita duduki pada waktu itu, mulai dari Aroer yang di tepi sungai Arnon, beserta setengah dari pegunungan Gilead dengan kota-kotanya aku berikan kepada orang Ruben dan orang Gad. Dan yang masih tinggal dari Gilead beserta seluruh Basan, kerajaan Ogi, Yakin, seluruh wilayah Argob, aku berikan kepada suku Manasye yang setengah itu. Seluruh Basan ini disebut negeri orang Refaim. Yair anak Manasye mengambil seluruh wilayah Argob sampai daerah orang Gesur dan orang Maakah, dan menamai daerah itu yakni Basan menurut namanya sendiri. Hawat Yair sampai sekarang. Kepada Makir kuberikan Gilead, kepada orang Ruben dan kepada orang Gad kuberikan sebagian dari Gilead, sebelah sini sampai sebagai Arnon, yakni setengah dari sungai itu dengan daerah pinggirnya, dan sebelah sana sampai sungai Yabok, batas daerah Bani Amon. Selanjutnya Raba Yordan dan sungai Yordan dengan daerah pinggirnya mulai dari Kineret sampai ke Laut Araba, yakni Laut Asin di kaki lereng Gunung Pisgah ke arah timur. Pada waktu itu aku memerintahkan kepadamu demikian, Tuhan Allahmu telah memberikan negeri itu. Tuhan Allahmu telah memberikan negeri ini kepadamu untuk dimiliki. Namun kamu, yakni semua orang yang gagah perkasa, harus menyeberang dengan bersenjata di depan saudara-saudaramu orang Israel. Hanya istri dan anak-anakmu serta ternak-ternakmu, aku tahu ada banyak ternak padamu, boleh tinggal di kota-kota yang telah aku berikan kepadamu, sampai Tuhan mengaruniakan keamanan kepada saudara-saudaramu seperti kepadamu, dan mereka pun memiliki negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepada mereka di seberang sungai Yordan. Sesudah itu, bolehlah kamu pulang masing-masing ke tanah miliknya yang telah kuberikan kepadamu, dan kepada Yosua kuperintahkan pada waktu itu. Demikian matamu sendirilah yang melihat segala yang dilakukan Tuhan Allahmu terhadap kedua raja itu. Demikianlah akan dilakukan Tuhan terhadap segala kerajaan kemana engkau pergi.
janganlah takut kepada mereka, sebab Tuhan Allahmu dialah yang berperang untukmu. Perikopnya yang ketiga, Musa tidak diperkenankan masuk ke tanah Kanaan, ayatnya yang ke-23. Juga pada waktu itu, aku mohon kasih karunia daripada Tuhan demikian. Ya Tuhan Allah, Engkau telah mulai memperlihatkan kepada hamba-Mu ini kebesaranmu dan tangan-Mu yang kuat. Sebab Allah manakah di langit dan di bumi yang dapat melakukan perbuatan perkasa seperti Engkau. Biarlah aku menyeberang dan melihat negeri yang baik di seberang sungai Yordan, tanah pegunungan yang baik itu, dan gunung Libanon. Tetapi Tuhan murka terhadap aku oleh karena kamu dan tidaklah mendengarkan permohonanku. Tuhan berfirman kepadaku, cukup, janganlah lagi bicarakan perkara itu dengan aku. Naiklah ke puncak gunung Pisga dan layangkanlah pandanganmu ke barat, ke utara, ke selatan, dan ke timur. Dan lihatlah baik-baik, sebab sungai Yordan ini tidak akan kau seberangi. Dan berilah perintah kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatinya, sebab dialah yang akan menyeberang di depan bangsa ini, dan dialah yang akan memimpin mereka sampai mereka memiliki negeri yang akan kau lihat itu. Demikianlah kita tinggal di lembah di tentangan Bet Peor. Semoga firman Tuhan yang telah saya bacakan ini di buku Ulangan pasalnya yang ke-22 dan 3, semoga dapat bermanfaat menjadi pedoman dalam kehidupan kita sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Salam sejahtera buat kita semua. Amin.